Saudaraku yang terkasih, selamat Paskah dan selamat hari Minggu. Sungguh indah sekali hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan merayakan tindakan Tuhan yang disebutkan Paskah keselamatan umat Israel. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diperuntukkan untuk hari ini, tertulis dalam kitab Kolose pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Sampai di situ peruntukan firman untuk kita semua. Saudaraku yang terkasih, hari ini disebutkan Minggu Paskah. Paskah, pasca artinya lewat. Lewat dari mana? Lewat dari hukuman Tuhan. Ceritanya kita boleh baca dalam kitab Keluaran pasal 12 sampai 13 yang berbunyi kira-kira demikian. Saya intisarikan aja. Tuhan memerintahkan melalui Musa supaya semua umat Israel menyembelih domba jantan yang tak bercela dan darahnya dilapukan di tiang pintu rumah mereka. Kemudian juga mereka akan makan roti tanpa ragi. Itulah perintah itu dan Tuhan melaksanakannya melalui hambanya Musa. Saudaraku yang terkasih, pada malam terakhir sebelum Israel keluar dari perhambaan di Mesir, maka Tuhan turun dan pada malam itu Dia melihat semua rumah warga yang ada di sana. Rumah yang pintu rumahnya dilapukan dengan darah itu, Allah lewat pasca dan bebas dari hukuman Tuhan. Selanjutnya Tuhan melihat warga-warga lain yang pintunya tidak ada di situ dilapukan dengan darah, dan matilah semua anak sulung daripada tiap keluarga itu, termasuk dari pembantu-pembantu atau hamba-hamba mereka. Kejadian yang sangat luar biasa, memberikan sukacita bagi umat Israel yang melakukan, tapi juga ratapan tangis dari umat Mesir yang tidak peduli akan perintah itu. Paskah lewat, Paskah telah lewat. Dan saudaraku yang terkasih, Yohanes pada pasal 1 ayat 29 menyatakan, lihatlah itu domba Allah, maksudnya Yesus Kristus. Dialah domba Allah yang memikul segala dosa-dosa manusia. Dengan darah dari domba Allah, dari Yesus Kristus itu, maka manusia selamat dari kematian. Dan kita diajak untuk menerima, mengakui dan mengimani darah daripada Kristus yang mati di kayu salib itu, yang nanti bangkit dari antara kematian, dan itulah menjadi keselamatan hidup kita. Saudaraku yang terkasih, darah yang kudus dari Kristus Yesus itu, darah kebangkitan dari kematian itu, memberikan keselamatan kepada kita semua umat percaya. Paskah, Kristus bangkit dan memberi masa depan dunia, memberi masa depan kita, memberi masa depan bagi setiap orang percaya. Rasul Paulus begitu antusias sekali untuk menceritakan tentang Paskah itu. Dia katakan demikian,
Andai kata Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, sia-sialah, percumalah pemberitaan kami, dan kami terdapat orang yang berdusta, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Demikian dikatakan di situ dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 14. Paskah kebangkitan Kristus itu membuat hidup ini bermakna, membuat khotbah-khotbah daripada rasul-rasul Yesus itu bermakna dan terpercaya. Saudara, melalui Adam yang pertama yang kita temukan namanya dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai 3, melalui Nabi Adam yang pertama, manusia semuanya mati dan kena hukum. Tetapi sekarang dengan Adam yang kedua, yaitu Kristus Yesus, maka Dia yang bangkit itu telah memberikan kemenangan penghapusan dosa bagi kita. Paskah hari Tuhan, Domingo dikatakan. Orang Kristen boleh merayakan atau beribadah pada hari Paskah, pada hari Minggu itu, dan mereka boleh berkata, inilah hari yang Tuhan dijadikan, marilah kita bersorak-sorai karenanya. Ya Tuhan, berikanlah kemujuran, ya Tuhan, berikanlah keselamatan. Saudaraku, hari Minggu adalah hari Tuhan. Hari Minggu, Domingo, hari tempat beribadah dan bersukacita oleh karena perbuatan Tuhan. Paskah itu universal, artinya dirayakan di semua benua di belahan bumi ini. Anda boleh bayangkan, Paskah dirayakan di kampung halaman Anda, tapi juga di Jakarta. Paskah dirayakan di negeri Afrika dengan orang yang kulit hitam itu, tapi juga di Eropa dan di Amerika orang yang berkulit agak putih itu. Paskah juga dirayakan oleh manusia-manusia yang kulitnya agak kuning dan matanya sipit, entah di Tiongkok atau di Jepang dan lain-lain. Tapi Paskah juga kita rayakan di Jakarta ini hari ini. Begitulah keuniversalan dari Paskah itu. Kenapa? Karena Paskah itu sukacita satu kali untuk seumur hidup kita. Saudara, dikatakan oleh Injil atau oleh firman Tuhan dari kitab Kolose pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, kita diingatkan kalau Kristus telah bangkit dari antara kematian dan kamu percaya kepada Kristus itu, maka dalam hidupmu di dunia ini carilah perkara-perkara yang di atas, bukan hanya yang di bumi ini. Itu peringatan juga bagi kita. Sekarang untuk lebih jelasnya, apa sih yang dimaksud dengan perkara-perkara yang di atas? Perkara-perkara yang di atas ialah carilah bagaimana supaya imanmu ketemu dengan Kristus, melihat Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah yang penguasa itu. Carilah perkara-perkara yang di atas, artinya peliharalah imanmu. Jangan kamu dikalahkan oleh beban-beban atau penderitaan-penderitaanmu di dunia ini. Jangan kamu hanya melihat perkara-perkara dunia dengan segala kesenangannya, kenikmatannya, dengan materi, kuasa, dan lain-lain. Jangan. Kita boleh mencari materi, uang, mencari jabatan juga, tidak salah. Tetapi kita jangan dikuasai oleh hal-hal yang duniawi itu. Kita boleh memakai hal-hal duniawi ini untuk menguatkan hati kita, melihat, mencari hal-hal yang di atas tadi. Saudaraku yang kekasih, akar segala kejahatan ialah uang. Sebab oleh memburu uanglah maka orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Itu dikatakan oleh Timotius pada 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Carilah uang, tapi jangan kamu diperhamba oleh uang. Pakailah uang, tapi kamu jangan menjadi hamba daripada tuan itu, daripada
uang tersebut. Banyak sekali orang yang menderita dalam hidupnya karena diperhamba oleh uang. Kita tahu bagaimana cerita terakhir ini, berita yang kita ikuti selalu tiap hari. Oleh karena gaya hidup yang hedonis, oleh karena si anak menunjukkan gaya hidup yang mewah dan melakukan tindak kekerasan, maka mulailah terjadi penelitian dan terbongkarlah apa yang dimiliki oleh keluarga orang tuanya, dan hingga hari ini menjadi persoalan. Dan satu ketika dia sudah ditahan oleh KPK dan pasti akan diteliti dan jadi perkara. Carilah perkara-perkara yang di atas. Mencari perkara-perkara yang di atas juga bukan berarti bahwa kita hanya berdoa setiap malam, menjauhkan diri dari dunia ini, berpantangkan makanan tertentu, bersemadi, menunjukkan pakaian yang tersendiri beda dengan orang lain. Saudaraku, bukan itu yang dimaksud supaya kita boleh mencari hal-hal yang di atas. Tapi lakukanlah hal-hal yang di dunia ini. Namun kamu harus kendalikan hal-hal yang di dunia ini supaya hatimu, imanmu sampai kepada perkara-perkara atau hal-hal yang di atas. Sampai kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, yang satu ketika nanti akan bangkit pula dari antara orang mati. Saudara yang kekasih, pesan yang kedua yang terakhir bagi kita, Paskah itu menciptakan hidup baru. Hidup baru, new life. Pada ayat selanjutnya dari nas khotbah ini dimintakan supaya kita beretika, berperilaku dengan perilaku yang baru. Manusia yang baru dengan pola hidup baru, meninggalkan manusia lama dengan sikap hidup yang lama. Saudara, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa sih yang duniawi menurut Alkitab ini? Ialah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama, serta kelakuanmu hidup dalam manusia yang baru. Itu pada ayat yang ke-8 sampai ke-10 dari Kolose pasal 3 tadi. Saudaraku yang terkasih, manusia baru untuk zaman modern ini meninggalkan berita hoax, berita bohong. Jauhkanlah itu, karena kita telah diciptakan menjadi manusia yang baru. Jangan mengadu domba teman ataupun kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan janganlah bertengkar. Dulu berperilaku mulutmu adalah harimaumu, tetapi sekarang yang berlaku yang baru ialah jarimu menjadi harimaumu. Atau yang kamu pencet-pencet dari tuts, dari WA-mu, dari handphonemu, itu menjadi juga pemicu daripada sesuatu persoalan di antara manusia, di antara teman-teman yang lain. Kalau itu mengandung berita-berita bohong dan mengadu domba orang-orang yang lain. Saudara, marilah kita sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dibenarkan, lakukanlah 5K. 5K. Apa itu? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Lakukanlah itu. Kalau demikian pastilah aman, dan kita boleh merasakan indahnya persekutuan di antara orang-orang yang percaya, yang merayakan Paskah kebangkitan Kristus itu. Sampai di sini saudaraku, pertemuan kita pada kali ini. Tuhan memberkati kita semua,
Dan semoga firman tadi memberikan masukan yang berharga bagi kita. Kita sehat dan diberkati. Kita ketemu minggu depan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih banyak. Sungguh kami berterima kasih padamu. Kristus yang telah bangkit itu memberikan semangat baru bagi kami. Supaya kami selama masih di dunia ini tidak hanya melihat perkara-perkara dunia dan kami dikuasai oleh hal-hal duniawi ini. Tapi iman kami ditumbuhkan dan dikembangkan untuk melihat perkara yang di atas, melihat Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah dan satu ketika akan datang ke bumi ini. Biarlah Tuhan firman ini menjadi penguatan dan sukacita bagi kami. Kami berdoa untuk semua keluarga kami, anak-anak cucu kami di mana berada, yang di Jakarta, yang di kampung halaman maupun di tempat-tempat yang berbeda lainnya. Kami berdoa juga untuk gerejamu supaya Tuhan memberkati pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk negara kami, pemerintahan kami, Tuhan berkati. Sehingga kami warga yang tinggal dan bermukim di dunia ini, di Indonesia ini, kami boleh merasa tenang, sukacita, dipersatukan, saling menghargai dan saling menghormati. Terpujilah namamu Tuhan di dalam Kristus Yesus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus bersama dengan saudara-saudara sekalian. Amin.